Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman. Apa kabarnya? Semoga selalu baik-baik dan sehat selalu ya. Kali ini kita bahas alur cerita film thriller romance dari Korea Selatan nih teman-teman. Iya, Perfect Proposal dirilis Juli 2015 yang disutradarai oleh Yoon Jae-gu dan merupakan adaptasi dari novel Woman of Straw karya Catherine Arlie nih teman-teman. Diperankan oleh Yoo Yeon Suk sebagai Sung Yeol dan Lim So Jung sebagai Jaehyun nih teman-teman. Yuk langsung aja kita bahas. Scene film diawali dengan suasana bar di Makau yang gemerlap dan seorang gadis bernama Jaehyun yang sedang ditawari temannya pekerjaan pengasuh atau perawat untuk raja judi asal Korea yang sukses di Makau nih teman-teman. Dengan gaji $5.000 per bulan dan ikut berlayar dari Makau menuju Busan dengan kapal mewah. Namun sepertinya Jaehyun tidak tertarik nih teman-teman. Gak lama, Jaehyun ini dikejar-kejar sama penagih hutang nih teman-teman. Penagih hutang ini sebenarnya punya hutangnya sama temennya Jaehyun. Cuma temennya Jaehyun ini berhutangnya atas nama Jaehyun. Totalnya mencapai $7 juta loh teman-teman. Meskipun udah dicicil sama Jaehyun, tetap aja gak ketutup ya teman-teman. Maka itu Jaehyun berpikir untuk mengikuti seleksi tersebut. Seleksi sebagai perawat yang ditawarkan oleh temannya tadi. Ia pun datang ke tempat seleksi. Sampai di tempat seleksi, untuk pertama kalinya Jaehyun bertemu dengan Tuan Sung Yeol. Sung Yeol ini adalah anak tiri dari si raja judi ini nih teman-teman. Hari itu juga Jaehyun merasa tertarik oleh Tuan Sung Yeol ini. Ya wajar lah ya, mukanya mempesona banget loh teman-teman. Malam hari setelah seleksi, Jaehyun bertemu lagi dengan Tuan Sung Yeol nih teman-teman. Sung Yeol ini ternyata memiliki rencana lain. Rencananya adalah Jaehyun harus menikahi ayah tirinya atau Tuan Kim tadi nih teman-teman. Jika Jaehyun setuju, malam itu akan diberikan sebesar $1.000. Karena bimbang, Jaehyun meminta waktu untuk berpikir dan pulang. Tapi sampai di apartemennya, Jaehyun dilecehkan oleh pemilik apartemen karena menunggak uang sewa nih teman-teman. Karena Jaehyun melawan, ia pun diancam untuk diusir. Akhirnya Jaehyun menyerah dan menerima tawaran Tuan Sung Yeol tadi untuk menikahi ayah tirinya. Jaehyun pun dirubah penampilannya hingga mirip dengan mantan istri si raja judi atau Tuan Kim tadi nih teman-teman. Nah, di sini pun Sung Yeol bercerita bahwa dia baru 10 tahun bersama Tuan Kim. Setelah sebelumnya ia tersiksa selama 30 tahun karena ibunya yang sakit-sakitan, tapi Tuan Kim tidak peduli. Entah angin apa, Tuan Kim kembali memanggil Sung Yeol untuk bergabung bersamanya. Jaehyun memiliki waktu 1 bulan untuk merebut hati si raja judi atau Tuan Kim nih teman-teman agar mau menikahinya. Jaehyun pun membuat karakter tegas dan memiliki harga diri yang tinggi dengan tidak memikirkan uang. Semua pegawai di kapal menyambut Jaehyun dengan ramah dan kaget karena penampilannya mirip almarhum nyonya waktu masih muda nih teman-teman. Diketahui Tuan Kim ini lumpuh karena mengalami kecelakaan mobil. Seluruh anggota keluarganya meninggal termasuk istri yang paling dicintainya atau ibu tirinya Sung Yeol tadi nih teman-teman. Nah, Tuan Kim ini beraktivitas menggunakan kursi roda, maka itu ia membutuhkan seorang perawat yang selalu siap sedia di sampingnya. Tuan Kim ini menyambut Jaehyun dengan sombong dan angkuh, namun Jaehyun membalasnya dengan sifat yang sama nih teman-teman. Pernah suatu ketika setelah diperiksa kesehatannya oleh Jaehyun, Tuan Kim meminta kunci untuk mengambil rokok dan menyuap Jaehyun dengan uang. Namun Jaehyun menolak hingga Tuan Kim akan memberikan kalung berlian yang sangat langka. Namun Jaehyun tetap menolak dan diusir dengan tiupan peluit oleh si Tuan Kim yang sangat marah. Nah, suatu ketika Yumi, salah satu pelayan yang bertugas merawat Fuse, anjing kesayangan Tuan Kim, ditegur karena mencampur arak dengan air putih dan mencuri araknya. Yumi bingung dari mana Tuan Kim tahu, tapi dia diam dan biasa saja dengan menyalahkan Fuse yang mengadukannya. Setelah pesta penyambutan, Jaehyun dan Sung Yeol bertemu kembali secara diam-diam di dapur untuk membahas drama yang sedang mereka perbuat nih teman-teman. Tanpa diketahui kan pegawai Tuan Kim yang berasal dari Pakistan mendengarkan percakapan mereka. Namun sepertinya kan tidak begitu peduli oleh percakapan yang mereka lakukan. Sampai suatu ketika Kan membuat kesalahan dan memotong tali pancing Tuan Kim yang nyaris tercebur ke laut karena menahan ikan yang memakan umpannya nih teman-teman. Kan yang muslim ini diancam untuk terjun ke laut atau memakan habis olahan daging babi. Karena Kan tidak bisa berenang, ia terpaksa memilih makan daging babi, tetapi Jaehyun membelanya. Tapi karena Tuan Kim marah besar, Jaehyun diusir dari kapal nih teman-teman. Jaehyun kemudian meninggalkan kapal dan singgah di sebuah hotel. Sung Yeol menemuinya dan membujuk Jaehyun untuk kembali ke kapal. Di tempat lain, Tuan Kim sedang memandangi foto keluarganya dan di sampingnya ada kapten kapal yang mengatakan Jaehyun mirip dengan istri Tuan Kim yang tidak suka ketika Tuan Kim semena-mena oleh pegawainya nih.
Tanpa diduga-duga, jackpot untuk Sungyeol dan Jaeyeon. Tiba-tiba saja Tuan Kim ingin bertemu Jaeyeon nih teman-teman. Bukan sekadar mengajaknya kembali bekerja dengannya, tapi sekaligus melamar Jaeyeon menjadi istrinya. Rencana mereka berhasil teman-teman, tapi ini justru jadi awal yang buruk untuk Jaeyeon nih teman-teman. Sebelum pesta pernikahan, Tuan Kim dan Sungyeol mengobrol dan berakhir pada kemarahan Sungyeol karena ibunya dihina nih teman-teman. Pesta pernikahan pun berjalan meriah di atas kapal mewah itu. Tuan Kim menceritakan kisah Cinderella pada Jeon. Tengah malam, Jeon bertemu dengan Sungyeol dan merasa mulai jatuh cinta padanya. Mereka pun merayakan keberhasilan rencana mereka nih teman-teman. Sampai pagi harinya, Jeon menemukan Tuan Kim sudah tewas di atas ranjang dengan mata terbuka. Jeon panik dan menutupi wajah Tuan Kim dengan selimut dan segera menelpon Sungyeol. Tapi Sungyeol mengatakan bahwa warisan baru bisa didapat setelah akta kematian didapat. Dan akta kematian itu berasal dari Busan tempat tinggal Tuan Kim. Mereka pun panik dan belum diketahui siapa yang membunuh Tuan Kim nih teman-teman. Sungyeol menuduh Jeon, namun Jeon tidak mengakuinya. Mereka berencana menutupi kematian Tuan Kim hingga sampai di Busan rumahnya nanti. Jeon dan Sungyeol mendandani Tuan Kim seolah masih hidup. Namun kapten kapal dan pegawai mencurigai hingga supir keluarganya pun turut curiga. Jeon yang gugup berusaha tenang dan berusaha tegas pada pegawai untuk tidak menyentuh Tuan Kim dan mengatakan bahwa Tuan Kim sedang sakit. Sungyeol menyuruh Jeon untuk memberi makan mayat Tuan Kim dengan selang. Meskipun takut dan panik, Jeon tetap melakukannya. Gerak-geriknya dicurigai oleh sekretaris Tuan Kim dan diam-diam melapor pada polisi. Sungyeol juga bilang akan mengirim notaris kepercayaannya untuk menemui Jeon dan membuat surat kematian. Ternyata yang datang lebih dulu polisi dan Jeon ditangkap dengan tuduhan pembunuhan Tuan Kim nih teman-teman. Sementara Yumi yang tidak percaya bahwa Jeon membunuh Tuan Kim ingin membantunya dan memberikan hadiah titipan dari Tuan Kim untuk Jeon. Namun pacar Yumi melarang dan menyuruh Yumi menyingkirkan anjing Tuan Kim karena merasa terganggu. Nah, anjing yang tadi ini namanya Fusi ya teman-teman. Sementara Jeon diinterogasi di kantor polisi dengan ditunjukkan selang sebagai bukti bahwa Jeon akan menyembunyikan kematian Tuan Kim. Namun Jeon meminta polisi memanggil Sungyeol dan menceritakan yang sebenarnya pada polisi. Sayangnya Sungyeol berkhianat dan balik menuduh Jeon membunuh ayah tirinya tanpa sepengetahuan dirinya. Jeon pun pingsan dan dirawat di bawah pengawasan polisi nih teman-teman. Sungyeol yang menunggu Jeon sadar akhirnya menyaksikan Jeon marah dan mempertanyakan kenapa dia berbohong dan mengancam akan mengatakan semua kebenaran drama yang mereka perbuat kepada polisi. Sungyeol pun tersenyum sinis dan menceritakan bahwa sejak awal rencananya ingin menguasai harta ayah tirinya dengan memperalat Jeon. Semua drama yang mereka lakukan termasuk rencana pernikahan Jeon itu semua telah dipikirkan olehnya. Jeon kaget dan seolah tidak percaya. Sungyeol yang begitu dipercaya, bahkan ia mulai jatuh cinta justru menipunya. Jeon yang terdesak justru semakin terpojok ketika polisi memberikan rekaman suaranya tentang umpatan untuk Tuan Kim ketika ia diusir dari kapal karena membela Kan. Iya, itu rekaman yang disiapin Sungyeol teman-teman. Licik banget ya, ih ganteng-ganteng. Jeon yang meminta bertemu dengan sekretaris Tuan Kim untuk diizinkan datang ke acara pemakaman Tuan Kim nih teman-teman. Awalnya ditolak, tapi setelah Jeon menceritakan kisah Cinderella yang pernah diceritakan oleh Tuan Kim, sekretaris Tuan Kim pun menghubungi pengacara keluarga Tuan Kim untuk membebaskan Jeon. Jeon sendiri berencana menemui Kan untuk menanyakan kamera yang dimaksudkan. Namun di upacara pemakaman, Jeon justru bertemu Yumi dengan menggendong Fusi. Yumi memberikan bingkisan yang isinya tablet, namun Jeon menerima tanpa melihat isinya dan sibuk menanyakan di mana Kan. Ternyata Kan justru menemui Sungyeol nih teman-teman untuk menyerahkan nyawa karena Kan dibunuh oleh Sungyeol. Sungyeol pun menghubungi Yumi untuk meminta Fusi. Dari sini baru diketahui kalau pembunuh Tuan Kim anak tirinya sendiri, yaitu Sungyeol nih. Duh, tega banget ya. Dan Fusi adalah kunci dari bukti pembunuhan itu karena Fusi memakai pita yang ternyata
itu adalah kamera tersembunyi. Makanya waktu itu Tuan Kim tahu ya Yumi mencampurkan arak dengan air putih dan mencuri araknya. Jion yang sadar setelah melihat tab yang berisi foto-fotonya di kapal, mulai was-was Yumi dalam bahaya. Ia pun nekat kabur dari mobil polisi yang nyaris kecelakaan dan mencuri HP polisi untuk menghubungi detektif dan Yumi. Sayangnya Yumi setelah sampai di kapal untuk mengembalikan Fuse ke Seungyeol ditemani pacarnya nih teman-teman. Sesaat sebelum Seungyeol mendekat, ditelepon Jion bilang kepada Yumi kalau Seungyeol yang membunuh Tuan Kim dan buktinya ada di pita Fuse. Tapi terlambat nih teman-teman, pacarnya Yumi keburu dihantam pakai botol sama Seungyeol. Dan Yumi juga pingsan karena dorongan Seungyeol. Fuse lari dan saat itu Jion datang dan menghantam Seungyeol dengan stick golf. Jion berlari mengejar Fuse dan bersembunyi dari Seungyeol nih teman-teman. Seungyeol mengejar Jion untuk merebut Fuse, namun pita Fuse berhasil didapatkan Jion. Seungyeol marah dan terus kejar-kejaran dengan Jion hingga Jion tertangkap dan tidak berdaya karena dicekik Seungyeol. Di saat terakhir inilah Yumi datang menghajar Seungyeol dengan tabung apar. Jion pun selamat dan berhasil memiliki bukti penting pembunuhan yang membuktikan bukan dialah yang membunuh Tuan Kim nih teman-teman. Di akhir scene diperlihatkan Seungyeol yang sudah menjadi tahanan dan Jion yang datang menemuinya untuk menanyakan apa alasan Seungyeol yang sebenarnya dari rencana dia ini. Padahal Jion tulus. Seungyeol pun bercerita betapa tersiksanya dia sejak kecil, ibunya yang sakit-sakitan dan Tuan Kim yang tidak pernah peduli padanya. Dan Jion menanyakan perasaan Seungyeol padanya, tapi jawaban Seungyeol ambigu. Dijawab tidak, tapi matanya seolah berlawanan. Jion pun meninggalkan Seungyeol sambil tersenyum nih teman-teman. Tamat. Oke teman-teman, itu tadi filmnya gimana? Bagus ya? Film ini menggambarkan betapa mengerikannya harta berlimpah nih teman-teman. Bukan cuma harga diri yang dipertaruhkan, tapi sampai nyawa yang melayang nih teman-teman. Film ini juga mengandung makna bahwa kebenaran akan selalu terungkap. Meskipun jalannya berliku, Tuhan akan memiliki cara yang banyak untuk membuktikan kebenaran itu. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai habis. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita pamit ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.